Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline Bos Distro Anti Mahal dan adik ipar masih DPO. Motor pegawai koperasi yang dicor semen dijual di 4 lawang. Dari Palembang melaporkan, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memburu 2 orang pelaku pembunuhan sadis terhadap pegawai koperasi yang ditemukan di kubur dan dicor di belakang distro anti mahal Maskarabet Palembang. Salah satu yang menjadi DPO itu adalah Antoni, bos distro anti mahal yang merupakan otak pelaku yang merupakan nasabah korban Anton Eka Saputra 25 tahun yang merupakan pegawai koperasi simpan pinjam. Antoni tidak sendiri saat melakukan pembunuhan berencana dan mengubur korban tidak dengan wajar dengan cara dicor semen. Dia bersama Pongki Saputra yang sudah ditangkap dan adik iparnya bernama Kalf. Dari keterangan tersangka Pongki Saputra, sepeda motor Honda Vario milik korban Anton Eka Saputra diambil dan dijual ke daerah Kabupaten 4 Lawang seharga 5 juta rupiah. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono dikutip dari sumatraexpress.id menjelaskan, sepeda motor itu dipakai tersangka Pongki saat kabur ke kampung halamannya di 4 Lawang sebelum tertangkap di Batam. Motor dijual untuk ongkos kabur lagi ke Batam sebelum akhirnya ditangkap pada Selasa 25 Juni 2024 kemarin, ujar Kombes Pol Haryo. Persembunyiannya tersangka Pongki tercium oleh tim gabungan dari Unit 4 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel, Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang, dan Unit Reskrim Polsek Sukarami. Dari pengakuan tersangka Pongki pula, Antoni membagikan uang yang dibawa korban sebesar 5 juta bukan sebanyak 15 juta rupiah seperti yang dijelaskan pihak keluarga korban. Tersangka Pongki mengaku uang yang dibawa jumlahnya hanya 5 juta rupiah. Dibagi oleh Antoni, dia mendapatkan 2 juta rupiah dan 2 pelaku lain mendapatkan masing-masing 1,5 juta, terang Haryo. Sementara, dari pantauan sumek.co, rumah mewah milik otak pelaku pembunuhan sadis terhadap Anton Eka Saputra 25 tahun, pegawai koperasi sejak Kamis 27 Juni 2024 sudah dipasang garis polisi. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline Usai periksa vendor PT Waskita, kini Direktur PT Jatim Bromo Steel digarap penyidik kasus korupsi LRT Sumsel. Dari Palembang melaporkan, usai memanggil dan memeriksa vendor PT Waskita, kali penyidik Pitsus Kejati Sumsel kembali memanggil dan memeriksa Direktur PT Jatim Bromo Steel berinisial IT sebagai saksi kasus korupsi LRT Sumsel, Kamis 27 Juni 2024. Pada siaran pers yang diterima, Kamis 27 Juni 2024, IT hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi. Penyidikan di Gedung Kejati Sumsel sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Masih dalam siaran pers tertulis, Direktur PT Jatim Bromo Steel rupanya tidak diperiksa sendiri, melainkan turut diperiksa 2 nama lainnya sebagai saksi. Ia selaku marketing PT Berkas Sarana Mandiri dan MA Komisaris PT Karya Wajah Putra Sriwijaya. Begitu tulis siaran pers update penyidikan korupsi terkait LRT Sumsel yang diterima redaksi. Terpisah, PLH Penkum Kejati Sumsel Abu Nawas SHMH membenarkan penyidik Pitsus Kejati Sumsel pada hari ini memeriksa 3 nama saksi kasus korupsi yang berkaitan dengan LRT Sumsel. Ketiga saksi, kata Abu Nawas, diajukan masing-masing 20-an pertanyaan oleh tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel. PLH Penkum Kejati Sumsel dikonfirmasi mengenai detail kerangka perkara penyidikan kasus belum bisa berkomentar banyak, sebab ini masih mendalami materi penyidikan perkara dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ungkapnya. Termasuk ketika ditanya besaran potensi kerugian negara dari kasus korupsi LRT Sumsel, Abu Nawas belum mau menjawabnya. Hanya saja, menurut Abu Nawas, diperiksanya beberapa nama sebagai saksi merupakan bukti keseriusan Kejati Sumsel dalam menangani perkara korupsi yang disebut-sebut berpotensi merugikan negara triliun rupiah ini. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.